Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah atas hadirnya bulan Ramadan yang mulia di tengah-tengah kita, bulan yang diliputi kemuliaan dan janji-janji pengampunan. Semoga kita benar-benar mampu mengisinya dengan amal kebaikan yang istiqomah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, sang junjungan yang senantiasa menjadikan Ramadan bulan penuh dengan amalan siang dan malam. Marilah kita berusaha mencontoh beliau dalam setiap langkah meniti hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Ikhwafillah, untuk menjaga kualitas dan kontinuitas amal kita dalam bulan Ramadan ini, marilah kita kembali mengingat janji Allah yang dijanjikan kepada kita, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa yang kita jalani ini, dengan menghayati apa yang akan diberikan Allah SWT kepada kita. Maka insya Allah puasa kita akan terasa ringan, sebagaimana kita pun akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal kebaikan di bulan Ramadan. Mari kita lihat kembali bagaimana fasilitas yang Allah berikan kepada kita, mereka yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan. Yang pertama, fasilitas yang Allah berikan yaitu ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang kita sama-sama sering mendengarkan, disampaikan para mubalik di hari-hari bulan Ramadan. Hadis yang singkat tetapi mempunyai nilai motivasi yang kuat bagi kita. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang tidak gembira mendapat ampunan dari setiap dosa? Karena sungguh setiap kita tidaklah berjalan di atas muka bumi ini kecuali dengan memanggul dosa yang terus bertambah setiap harinya tanpa kita sadari. Ya, oleh karena itu, ya, inilah fasilitas di bulan Ramadan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita kotori, kita nodai ya amal ibadah di bulan Ramadan ini. Dan yang kedua adalah fasilitasnya bau mulut yang wangi. Fasilitas yang kedua ini Allah berikan, ya, bau mulut orang yang berpuasa semerbak bau wangi di akhirat nanti. Rasul bersabda, wal khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihal misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Ikhwafillah rahimakumullah. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, mengapa hal semacam ini menjadi kekhususan tersendiri di sisi Allah? Mengapa persoalan bau mulut sampai diungkit dalam janji Allah kepada hamba-Nya yang berpuasa? Mari kita lihat janji ini sebagai isyarat bahwa apapun yang terkait orang yang berpuasa sungguh akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun ia terkait dengan bau mulut. Logika sederhananya adalah jika bau mulut saja sudah begitu diperhatikan dan dihargai, maka bagaimana dengan hal lain seputar orang berpuasa? Keringatnya dalam menahan panas, perjuangannya menahan lapar. Tentunya ini semua juga akan berujung kebaikan demi kebaikan di akhirat nanti, ya. Nah, semoga kita akan mendapatkan fasilitas itu. Dan yang ketiga adalah mendapatkan syafaat, ya, dengan puasanya. Hal keempat, ya, yang akan didapatkan, yang ketiga ini yang akan didapatkan oleh orang berpuasa adalah syafaat, ya, atau pembelaan. Ya, Rasul bersabda yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat padanya. Al-Quran berkata, aku telah menghalanginya dari tidur malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat padanya. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, ikhwafillah, puasa dan bacaan Quran akan berubah menjadi pembela kita di akhirat nanti, memperjuangkan kita dengan memberikan syafaat agar kita terhindar dari fitnah. Itu adalah fasilitas yang ketiga. Dan yang keempat adalah pintu surga khusus buat orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan. Dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada satu orang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Ya, dikatakan pada mereka, di mana orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Nah, itu adalah yang keempat. Dan yang kelima adalah gembira bertemu dengan Allah. Lis-shaim farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih.
bagi seorang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, ya, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, ya. Kegembiraan di kampung akhirat berikutnya adalah kesempatan berjumpa dengan Allah SWT. Sungguh sebenarnya inilah puncak kebahagiaan dan janji Allah kepada orang yang berpuasa. Ya, inilah ada 5 fasilitas yang Allah akan berikan pada kita yang berpuasa. Oleh karena itu, ya, kita manfaatkan momentum ini, ya, agar kita mendapatkan fasilitas yang Allah berikan pada kita. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.